Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handal Babudi Putra dengan NIM 25990410115 dari Prodi RPM kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas kimia yaitu membuat video. Pertama, ada persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan dalam kimia yang menyatakan kesetaraan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia menggunakan rumus kimia. Zat yang terlibat itu adalah zat dari reaksi atau reaktan dan hasil reaksi yaitu produk. Persamaan reaksi dikatakan sempurna jika keduanya sudah setara. Artinya jumlah atom di ruas kanan dan kiri sudah sama. Penggunaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari dalam menjelaskan proses kimia seperti fotosintesis, pembakaran, pencernaan, dan fermentasi yang membantu kita memahami cara kerja reaksi tersebut. Seperti bagaimana tumbuhan membuat makanan, atau bagaimana bahan bakar menghasilkan energi. Persamaan reaksi juga mengidentifikasi reaktan, zat awal, produk atau hasil, dan rasio stoikiometri di antara mereka untuk menjelaskan proses tersebut secara kuantitatif. Yang kedua ada perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap dalam suatu reaksi kimia yang berlangsung pada tekanan tetap. Ini merupakan selisih antara entalpi produk akhir dan reaktan awal. Jika bernilai negatif, reaksi bersifat eksotermik atau melepaskan panas. Sedangkan jika bermuatan positif, reaksinya endotermik atau menyerap panas. Perubahan entalpi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada lemari es dan AC, penghangat kimia, dan mesin mobil, itu pembakaran bahan bakar. Konsep ini juga digunakan untuk memasak makanan, seperti mengukur kalori, dan dalam reaksi industri untuk mengoptimalkan proses produksi dan efisiensi energi. Selanjutnya ada reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan suatu reaksi kimia yang menghasilkan kalor atau panas. Reaksi ini bisa terjadi karena adanya perpindahan yang terjadi dari sistem ke lingkungan. Contohnya adalah seperti pembakaran kayu, besi berkarat, dan air mengalir di sungai. Selanjutnya ada reaksi endoterm, yaitu reaksi yang berasal dari lingkungan masuk ke sebuah sistem, atau sederhananya penyerapan kalor. Reaksi endoterm ini membuat suhu di lingkungan menjadi turun dan menjadi lebih dingin karena adanya perpindahan panas. Hal ini terjadi karena endoterm ini sifatnya menyerap energi yang menyebabkan energi sistem bertambah, tetapi lingkungan berkurang. Reaksi eksoterm digunakan untuk menghasilkan energi, seperti pembakaran kayu untuk api unggun, kembang api, dan korek. Reaksi endoterm digunakan untuk mendinginkan atau proses yang memerlukan panas, seperti menggoreng, fotosintesis, dan pencairan es. Selanjutnya, konsentrasi larutan, yaitu meliputi mol, molaritas, dan pengenceran. Pertama, mol. Mol adalah satuan jumlah partikel seperti atom, molekul, dan ion. Selanjutnya, molaritas. Molaritas adalah satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Selanjutnya, pengenceran, yaitu proses menurunkan konsentrasi larutan dengan menambahkan pelarut, di mana jumlah mol zat terlarut tetap sama, namun volumenya bertambah. Penggunaan mol dalam teknik mesin yaitu digunakan dalam aplikasi yang melibatkan termodinamika, perpindahan massa, dan ilmu material. Penggunaan pengenceran dalam teknik mesin umumnya berkaitan dengan perubahan konsentrasi dan komposisi fluida untuk tujuan tertentu, bukan pengenceran dalam konteks kimia murni. Penggunaan molaritas dalam teknik mesin yaitu dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi penting, terutama yang berkaitan dengan ilmu material, korosi, dan perpindahan panas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.